Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar Hadi, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan coba bercerita terkait sesusun KPPU perkara nomor 6 garing KPPU Serial tahun 2004 yang melibatkan terlapor PT Arta Boga Cemerlang atau PT ABC dengan pelapor PT Panasonic Global Indonesia atau PGI. Jadi, rekan-rekan semuanya, pada pertengahan bulan tahun 2004, PT PGI melaksanakan Single Pack Display atau SPD. Di program ini ditemukan bahwa setiap toko yang mendisplay baterai single pack Panasonic dengan menggunakan standing display akan diberikan satu buah senter yang diisi 4 baterai, dan apabila toko yang selama 3 bulan mendisplay produk tersebut akan mendapatkan kembali produk yang sama, yaitu satu buah senter dengan 4 buah baterai di dalamnya. Pada bulan Maret 2004 diketahui bahwa PT ABC melaksanakan program geser kompetitor atau PGK. Program geser kompetitor ini memiliki beberapa program. Yang pertama, program pajang. Jadi toko harus menyiapkan ruang pajang seluas 6,5 meter dikali 1 meter, di mana pada ruangan tersebut harus dipajang baterai ABC, serta memasang baterai promosi ABC. Apabila toko ikut berpartisipasi dalam program pajang, akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Selain itu, PGK ini juga ada tambahan potongan harga 2% apabila toko yang sudah menjual baterai Panasonic mulai bulan Maret tidak menjual baterai Panasonic dan hanya menjual baterai ABC. Juli 2004, PT PGI mengajukan ABC ke KPPU karena program geser kompetitor bertujuan untuk menghambat penjualan baterai Panasonic dengan menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki oleh PT ABC. Pada saat menjalankan program single pack display, penjualan baterai Panasonic meningkat. Namun dengan adanya program geser kompetitor, penjualan baterai Panasonic menjadi menurun. Nah, dengan adanya program geser kompetitor ini, terdapat toko yang berusaha mendapatkan tambahan potongan untuk tidak memasang dan menjual baterai Panasonic. Padahal sebelumnya toko tersebut adalah peserta program single pack display. Pada bulan Juli sampai Agustus 2004, setelah memeriksa laporan yang disampaikan oleh pelapor dan dinyatakan bahwa laporan telah jelas, maka KPPU memutuskan bahwa perkara ini akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh tim pemeriksa. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan melibatkan pelapor dan terlapor. Dan kedua belah pihak telah dipanggil oleh KPPU serta telah menandatangani berita acara pemeriksaan. Setelah dalam rangka memberikan dukungan atau bukti yang lebih memadai, maka diputuskan akan diadakan pemeriksaan lapangan pada bulan Agustus sampai September 2004. Penyelidikan lapangan. September 2004, penyelidikan lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait produk baterai di Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan penyelidikan lapangan, maka tim pemeriksa merekomendasikan kepada majelis komisi agar dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pada bulan September sampai Desember 2004, dilaksanakan pemeriksaan lanjutan oleh investigator. Hal-hal yang dilakukan pada saat pemeriksaan lanjutan ini antara lain dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pendistribusian
baterai di kota Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dan Surabaya. Selain itu juga dilakukan pengambilan keterangan yang melibatkan terlapor dan 6 saksi di bawah sumpah. Saksi ini dari pelapor dan seluruh hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ternyata masih diperlukan perpanjangan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini diselenggarakan pada Desember 2004 sampai bulan Januari 2005. Antara lain kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama pengumpulan data dan informasi pendistribusian baterai di Jakarta dan Bogor. Selain itu juga didengar keterangan dari pelapor, terlapor, dan 6 orang saksi, kali ini dari terlapor. Dan semuanya diuraikan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam perkembangannya juga dilakukan tambahan saksi, pendengar saksi, 2 dari pelapor dan 2 dari terlapor. Nah, pada bulan Maret 2005, tepatnya pada tanggal 2 Maret, dilakukan sidang majelis komisi yang terbuka untuk umum dan pembacaan keputusan dari perkara nomor 6 garing KPPU strip L garing 2004. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen selama penyelidikan KPPU telah menganalisis fakta. Nah, fakta yang terungkap dengan keterangan-keterangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terlapor adalah pelaku usaha dan memiliki posisi dominan di pasar baterai A2, baik untuk toko grosir maupun semi grosir di wilayah Jawa dan Bali. Dalam pemeriksaan ini juga yang kedua, fakta yang kedua, perjanjian PGK itu benar ada. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat 3 surat perjanjian geser kompetitor yang telah ditandatangani dan 2 perjanjian yang belum ditandatangani. Sehingga majelis komisi berpendapat bahwa perjanjian PGK memang telah terjadi dan merupakan program promosi dari terlapor. Nah, terus yang ketiga, terlapor memiliki intensi untuk menyingkirkan atau mempersulit PT PGI dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini terlihat pada bukti subjektif dan bukti objektif. Bukti subjektif berupa notula rapat, dokumen perjanjian PGK, tanda terima pembayaran PGK. Nah, sedangkan bukti objektif ini sudah terlihat ya, bahwa terlapor telah menjalankan program PGK. Secara logika tidak mungkin kalau program PGK ini hanya untuk memperkenalkan produk dari PT ABC. Karena PT ABC ini dominan, masyarakat sudah tahu produk ABC seperti apa. Nah, dan juga sangat tidak ekonomis ketika PT ABC memberikan tambahan potongan sebesar 2% untuk menggeser baterai Panasonic. Ya. Selanjutnya, dengan adanya PGK, terdapat hambatan bagi PGI untuk mendistribusikan baterai Panasonic ke toko-toko. Nah, ini juga terlihat dari penurunan penjualan baterai dibandingkan sebelum adanya program PGK dari 480.000 menjadi hanya sekitar 100.000-an. Ini dari salah satu manajer PT PGI yang menyampaikan informasi ini. Ya. Selain itu, Majelis Komisi KPPU juga berpendapat bahwa pergantian merek dari nasional ke Panasonic tidak mengakibatkan penurunan volume penjualan. Jadi, terlapor menyampaikan bahwa sebenarnya tuh menurut terlapor penurunan ini bukan karena PGK, tapi karena Panasonic merubah merek dari nasional ke Panasonic,
terus juga merubah kemasan jadi single pack. Nah, tapi berdasarkan fakta, Majelis Komisi berpendapat bahwa pergantian merek dari nasional ke Panasonic itu nggak menurunkan volume penjualan. Bahkan strategis tersebut juga meningkatkan volume penjualan. Pergantian kemasan juga tidak mengakibatkan volume penjualan. Tuh. Oke, nah selanjutnya berdasarkan fakta tadi, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah pelapor telah terbukti melakukan perjanjian dan atau kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 15 Ayat 3 huruf B, Pasal 19 huruf A, Pasal 19 huruf P, dan Pasal 25 Ayat 1 huruf A. Nah, oke. Yang pertama, ternyata terlapor melanggar Pasal 13 Ayat 3 huruf B karena terlapor telah membuat perjanjian PGK yang ditandatangani oleh toko grosir dan semi grosir peserta PGK. Perjanjian PGK yang dilaksanakan terdapat syarat berupa penambahan potongan 2% dengan syarat toko tidak menjual baterai Panasonic. Nah, ini berarti terlapor juga melarang toko grosir untuk membeli baterai Panasonic yang merupakan produk pesaing dari pelapor. Ini jelas-jelas melanggar pasal 13 ayat 3 huruf B yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Yang kedua, terlapor melanggar pasal 19 huruf A. Pasal 19 huruf A ini berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Jadi, saya lebih ingin menekankan di pasal 19 huruf A ini, jelas-jelas bahwa terlapor telah melaksanakan kegiatan ya. Kegiatannya apa? Promosi PGK. Terus kegiatan promosi PGK ini juga merupakan salah satu upaya untuk menyingkirkan atau mempersulit pesaingnya, yaitu PT PGI, dalam melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar baterai A2. Nah, untuk selanjutnya, ternyata terlapor, Majelis Komisi menyatakan terlapor tidak melanggar pasal 19 huruf B, karena PGK ditujukan untuk menyingkirkan PT PGI sebagai pesaing terlapor untuk melakukan kegiatan usaha dan tidak dimaksudkan untuk menghalangi toko-toko grosir untuk berhubungan dengan PGI, sehingga Majelis Komisi berpendapat terlapor tidak melanggar pasal 19 huruf B. Nah, selanjutnya yang keempat, terlapor melanggar pasal 25 ayat 1 huruf A. Pasal 25 ayat 1 huruf A berbunyi, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Nah, di sini ada klausul baru, posisi dominan. Jadi berdasarkan data diketahui bahwa PT ABC ini menguasai 88,73% pangsa pasar baterai manganese AA secara nasional. Nah, ini yang kedua terkait syarat-syarat perdagangan tadi jelas ya bahwa di PGK syarat-syarat untuk mengikuti program PGK ini ditujukan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh baterai Panasonic yang bersaing dengan ABC, baik dari segi harga maupun kualitas. Nah,
Adapun berdasarkan tadi ada perkara, ada fakta, ada dasar hukum, dasar pertimbangan, Komisi Persaingan KPPU memutuskan bahwa yang pertama, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang ketiga, terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang keempat, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 25 huruf A ayat 2 huruf A nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang kelima, membatalkan perjanjian geser kompetitor yang dibuat oleh terlapor dengan toko grosir dan semi grosir. Yang keenam, memerintahkan terlapor untuk menghentikan dan tidak mengulang kembali kegiatan transaksi berupa program geser kompetitor atau bentuk lain yang sejenis. Nah, adapun pendapat kami atas perkara dan putusan ini, yang pertama bahwa putusan oke, ini yang pertama bahwa penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang sepanjang pelaku usaha dalam mencapai posisi dominannya menggunakan kemampuan sendiri dengan cara yang adil. Perkara ini menunjukkan strategi penjualan yang dilakukan oleh market leader PT ABC yang menghalangi konsumen untuk membeli produk dari pesaingnya PT PGI ya, baterai Panasonic, dan menghalangi pesaingnya PT PGI untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Oke, yang kedua ini yang menarik, bahwa putusan pada perkara ini, terutama terkait dengan pasal 19 huruf B, ini menarik. Karena majelis komisi pada perkara ini menyatakan bahwa setiap toko yang mengikuti program PGK tidak dikategorikan sebagai konsumen dan pelanggan dari baterai Panasonic yang merupakan kompetitor dari PT ABC. Nah, pada perkara tahun 2015 nih, perkara nomor 14 tahun 2015 terkait program Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa setiap toko yang mengikuti program Pop Ice The Real Ice Brander dinyatakan termasuk dan tergolong ke dalam konsumen sehingga Majelis Komisi memutuskan produsen Pop Ice melanggar pasal 19 huruf B. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan penafsiran hukum? Nah, di tahun 2004 toko grosir dinyatakan bukan konsumen. Jadi PT ABC tidak melanggar pasal 19 ayat pasal 19 huruf B. Sedangkan di tahun 2015 toko dinyatakan sebagai konsumen sehingga produsen pop ice dinyatakan melanggar pasal 19 huruf B. Nah, ini menurut saya, pendapat saya pribadi bahwa kenapa bisa terjadi perbedaan penafsiran hukum? Pertama, mungkin karena masuknya ilmu pengetahuan baru. Kedua, masuknya ahli baru pada bidang hukum persaingan usaha. Yang ketiga, mungkin semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum persaingan usaha. Atau yang keempat, terjadi perubahan dalam kondisi masyarakat. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila butuh informasi lebih lanjut, bisa menghubungi saya di komara_hadi@student.uir.ac.id. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.